Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu berita yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia terkait dengan meninggalnya seorang dosen muda di Kota Semarang atas nama Dwi Nanda Lincia Levi berusia 35 tahun, dosen di Universitas 17 Agustus Semarang atau UNTAK. Salah satu hal yang sangat penuh kejanggalan adalah pada saat ditemukan pertama kali pada hari Senin 17 November 2025 antara jam setengah 5 pagi atau setengah 6 pagi, karena beberapa media menyebutkan katanya ditemukannya setengah 6, ada juga bilang katanya setengah 5 pagi. Tapi kurang lebih adalah di antara jam tersebut. Pada saat ditemukan itu kondisi dari almarhumah ini dalam posisi terlentang dan tanpa sehelai pakaian pun di lantai di sebuah kamar kayak kos hotel di kamar 210 di Jalan Telaga Bodas Raya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Berdasarkan keterangan dari petugas kos hotel tersebut bahwa korban ini memang sudah sering tinggal di situ, tetapi tidak tinggal secara permanen di kos hotel tersebut. Nah, yang buat janggal adalah begini, dengan penemuan terakhirnya yang melaporkan ini ada oknum polisi, sosoknya bernama AKBP Basuki, teman-teman. Ini usianya 56 tahun dan bertugas di Direktorat Samapta Polda Jateng, bagian pengendali massa atau Dalmas. Beda usianya kan antara almarhumah atau mendiang dengan sosok AKBP Basuki ini kan sekitar 21 tahun ya. Tetapi kita masih belum clear ini karena keterangan dari pihak hotel atau kos tersebut mengatakan bahwa korban ini menginap dengan seorang pria di sana. Apakah pria tersebut adalah maksudnya AKBP Basuki atau ada pria yang lain lagi? Karena kalau berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena bahwa yang melaporkan ini adalah AKBP Basuki, tapi bukan berarti ini adalah otomatis dia yang bersama semalaman tersebut. Tapi kan itu pagi-pagi, ngapain dong dia di sana? Oke, kita bahas dulu kronologinya teman-teman. Ada beberapa kejanggalan dari pihak keluarga juga yang sepertinya terlalu dini kalau dikatakan ini adalah pure karena almarhumah atau mendiang itu lagi sakit dengan temuan ada ke rumah sakit 2 hari sebelum kejadian yang mengindikasikan bahwa mendiang itu sakit. Tapi kalau memang dia sakit, kenapa nggak pakai baju sama sekali? Kalau lagi gergesi atau meriang, biasanya bakal pakai baju berlipat-lipat. Aneh ini menurut aku. Oke, kita lihat adalah kronologi pertama. Jadi sebelum ditemukan di hari Senin 17 November 2025 tersebut, tanggal 15 dan juga 16 November, korban itu berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Semarang berkunjung ke sebuah rumah sakit. Ada keluhan yang dideritanya adalah darah tinggi, tensinya itu 190. Normalnya 120/80. Artinya orang yang punya tensi segitu kan pasti sudah keliengan, pusing kan ya. Dan gula darahnya itu mencapai 600. Normalnya manusia kan 70/140. Please correct me if I'm wrong karena aku bukan seorang dokter. Jadi kalau ada data-data yang salah terkait dengan kesehatan, tulis di kolom komentar video ini. Tetapi dengan kondisi kesehatan yang tidak baik-baik saja, 2 hari ke rumah sakit, kenapa kok kondisi ditemukannya seperti itu, nggak pakai baju? Kan gergesi banget tuh. Nah, di malamnya tanggal 16 berarti teman-teman, itu korban itu minta dibaluri dengan minyak kayu putih. Dan paginya ditemukan seperti itu. Ini keterangan dari Kasat Reskrimnya. Artinya Kasat Reskrim sudah mewawancarai rekan prianya di malam hari itu. Apakah itu adalah sosok yang disebut AKBP Basuki atau ada sosok pria yang lain lagi, kita masih belum ketahui ya. Dan dari hasil pendalamannya bahwa setelah malam harinya diberikan minyak kayu putih, pagi harinya kok ditemukan seperti itu. Masih belum clear ditemukannya setengah 6 pagi atau setengah 5 pagi, tetapi kalau aku baca di sejumlah media, dilaporkannya itu oleh AKBP Basuki pertama kali adalah ke petugas kos-kosannya terlebih dulu, setelah itu baru melaporkannya ke Polsek Gajah Mungkur sekitar jam 7 pagi. Let's say anggap saja setengah 6 pagi gitu kan ya, melaporkannya atau menemukannya maksudnya, dan jam 7 pagi melaporkan. Ada jeda sekitar 1 jaman, kenapa tidak langsung melaporkan ke kepolisian
atau bahkan langsung menghubungi kayak ambulans ke rumah sakit buat diselamatkan. Jujur, ini mengingatkanku juga sama kasus yang berada di Medan ya, Ripin ya, yang kasus tentang asuransi yang tantenya sekarang sudah jadi tersangka. Itu kan juga janggal tuh kan ya, ada keponakannya sakit, sekarat, bukannya ditelepon ambulans buat ke rumah sakit, tapi malah ditelepon ambulans buat ke rumah duka gitu. Nah ini apakah ada jejak digital bahwa AKBP Basuki itu menelpon dulu ambulans buat ke rumah sakit atau mendadak langsung ke, mohon maaf nih, ke bagian yang sifatnya sudah tidak bernafas lagi karena ada lapor juga yang dugaannya ditelepon di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah sosok AKBP Basuki ini pun juga sekarang sudah didalami dan kejanggalan dari pihak keluarga mengatakan begini. Di sejumlah media massa ya bilang bahwa keluarga ini tuh baru tahu kejadian bahwa uh, anggota keluarga kesayangannya itu berpulang itu sekitar jam 6-an malam. Mereka itu berasal dari keluarga dari korban itu berasal dari Banyumas. Jadi keluarganya memang tidak tinggal di Semarang juga. Kenapa baru dikabari? Katanya jam 6-an sore atau malam. Dan pada saat dilakukan otopsi, dikatakan di sini tidak ditemani oleh AKBP Basuki. Keluarga bilang bahwa kalau seharusnya, kalau memang dianggap sudah seperti keluarga, karena ada dugaan mereka ini sudah satu kakak, satu kartu keluarga, kalau sudah dianggap seperti saudara, kenapa tidak ditemani begitu loh? Ini yang menjadi salah satu kejanggalan, kenapa kesannya dibiarkan begitu saja. Nah, terus juga beberapa kejanggalan yang sudah mulai muncul di sini adalah terkait dengan luka-lukanya. Kalau keterangan sementara dari pihak kepolisian kan bilang bahwa nggak ada tuh secara visum luar, kayak ada tanda-tanda kekerasan atau dilakukan hal-hal tidak pantas oleh orang lain begitu, tidak ada. Tetapi secara visum dalam atau otopsi kan belum tentu. Kita harus tahu dua data yang sangat fundamental untuk mengetahui penyebab dan juga waktu kepergian dari Dwi Nanda Lincia Levi ini. Kenapa ini menjadi penting? Pertama adalah mengenai waktu kematiannya. Kapan nih kira-kira berpulangnya? Apakah ini berpulangnya? Kalau kita lihat kan katanya jam malam harinya dia diminta baluri sama minyak kayu putih. Siapa yang membalurinya itu? Kan itu berhubungan nanti dengan alibi terduga kalau memang ada unsur pidana pelakunya. Kemudian mengenai penyebabnya. Penyebabnya apa? Kok dari korban ini berpulang? Apakah karena memang betul karena penyakitnya atau karena ada unsur yang lain? Karena ada dugaan juga ada kayak infus yang terpasang di tangannya pada saat ditemukan dalam kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian kalau aku lihat dari keterangan keluarga yang katanya sempat melihat kondisi terakhir korban bahwa ada beberapa noda merah itu yang mengalir di beberapa bagian tubuhnya seperti di hidung dan juga mulut. Nah, ini kita coba cari tahu ya penyebab luka cairan yang noda merah tersebut di hidung dan mulut, apakah itu sudah mengindikasikan adanya unsur pidana atau tidak? Kalau dari data-data yang aku kumpulkan, itu penyebabnya ada dua teman-teman ya. Bisa sebelum terjadinya kepergiannya korban atau setelah proses meninggalnya seseorang secara wajar. Kalau ini terjadinya sebelum korban itu menghembuskan nafas terakhir, itu biasanya dugaannya terjadi cedera pada wajah, peradangan atau infeksi, dan juga gangguan pembekuan noda merah tersebut. Kalau memang betul ini adalah cedera pada wajah, apakah dilakukan kekerasan oleh seseorang di sini harus dilakukan autopsi dalam karena nggak bisa kalau cuman dilihat dari luar. Terus peradangan infeksi ini terkait dengan apa? Kalau memang ini beneran terjadinya penyebabnya sebelum kepergian atau menghembuskan nafas terakhir dari korban. Tetapi kalau ini terjadinya noda merah tersebut keluar dari mulut dan juga hidung setelah korban gak bernafas lagi, ya ini adalah salah satu bagian proses pembusukan ya pada saat orang tuh sudah nggak bernafas lagi. Memang ada beberapa bagian yang seperti itu, terutama nanti di kuping, di hidung, di mulut, memang pada umumnya ada yang seperti itu. Tetapi apakah itu nggak terlalu cepat begitu loh? Karena ya kita juga harus ngecek nih mengenai waktu kepergiannya dan juga penyebabnya apa. Tetapi kalau kita lihat dari catatan pada saat dia ke rumah sakit di 2 hari sebelum ditemukan, itu kan dia mengeluhkan kayak tensinya yang tinggi ya, 190, dan juga
ada gula darah yang sampai 600. Itu artinya kan tinggi banget dan dia pasti palanya pusing banget. Kenapa kok dia tidak memakai baju gitu loh? Kalau setahu aku ya dengan kondisi seperti ini biasanya ada sebagian orang, aku nggak tahu apakah menggigil atau seperti apa, ini menjadi salah satu petunjuk juga. Nah, kemudian jeda waktu melaporkannya ini dari terduga, ya bukan terduga, belum jadi pelaku ya, karena belum ada unsur pidana atau enggak, sosok AKBP Basuki maksudku, apakah pada saat jeda yang 1 jaman melaporkan ke kantor kepolisian karena Pak Basuki melaporkan dulu ke petugas hotelnya tersebut, itu adalah hal yang wajar atau enggak gitu loh. Coba dihubungin kemana dulu atau seperti apa. Dan satu kartu keluarga, ada dugaannya bahwa mereka sudah dalam satu kartu keluarga yang sama, alamatnya itu di Perum Semawis Tembalang, Kota Semarang. Apakah ini ada hal yang wajar atau enggak? Jujur aku juga harus fair ya. Dulu waktu aku tinggal di Jogja pun aku sempat tuh satu kartu keluarga dengan ibu kosku ya zaman dulu ya, tapi sekarang udah pindah lagi karena alasan administrasi. Apakah ini juga adalah hal yang wajar? Kedekatannya hanyalah kedekatan antara kayak saudara saja, tidak ada kedekatan hal-hal yang sifatnya hubungan pribadi ya Allahu alam ya teman-teman, karena untuk sosok yang dikatakan bersama dengan korban itu masih belum diketahui siapakah orangnya, cuma dikatakan di sini adalah yang melaporkan dan menemukan pertama kali. Apakah itu orang yang sama dengan yang bersama korban atau tidak? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Jujur kalau dikatakan bahwa ini tidak ada unsur pidananya, plus juga dugaannya karena sakit, aku rasa terlalu dini ya. Apalagi kan penyidik juga hasil otopsinya belum keluar. Kan otopsi itu ada 2 data yang sangat fundamental tadi, waktu kematian dan juga penyebabnya apa. Kalau tiba-tiba langsung seperti itu hanya berdasarkan 2 hari sebelumnya ke rumah sakit, aku rasa ada hal yang janggal di sini. Mudah-mudahan walaupun ini melibatkan ada anggota polisi, penyidik di Semarang ya, bisa terbuka. Jangan sampai lah nanti terjadi hal-hal yang malah membuat masyarakat itu curiga. Data otopsi menurut aku harus dikawal oleh pihak keluarga karena pihak keluarga meminta untuk dilakukan otopsi agar tidak ada lagi kecurigaan apakah betul karena sakit atau karena ada unsur pidana. Harus dikawal banget ya otopsinya dan difoto-foto buat keluarga, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang dugaan-dugaan manipulasi. Difoto semuanya kondisi terakhir korban, kalau memang ini ada unsur pidananya harus dicari keadilan terlepas apapun motifnya nanti. Tapi kalau memang betul ini adalah karena murni sakit, ya kita harus terima memang ini adalah faktanya. Tetapi sebelum menuju ke sana, biarkanlah scientific atau data-data ilmiah yang berbicara. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru, silahkan kabari ke sosial mediaku, ke Instagram, atau ke Facebook page, atau ke TikTok, ataupun juga komentar di YouTube ini, di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.